حمدا حتى يرضى وينصره عباده الصابرين الشاكرين. وصلى الله على معلم البشرية الجهاد والثبات بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita masih diberi karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan atau mengikuti pengajian rutin dalam rangka untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima niat kita, amal kita dan seluruh hal yang kita lakukan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan kita ada banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia ini, mulai dari peristiwa-peristiwa alam, gempa bumi, peperangan, dan kematian-kematian dari tokoh-tokoh, ulama-ulama, dan tidak jauh dari ulama-ulama kita pun kemudian menafsirkan fenomena seperti itu dianggap munculnya sahibil asri waz zaman. Artinya peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia, termasuk perang yang terjadi kemarin misalnya 12 hari, kemudian syahidnya Sekjen Hizbullah, Said Hasan Nasrullah, dan tokoh-tokoh kunci di Republik Islam Iran oleh ulama, sebagian ulama-ulama kita dianggap ini adalah tanda-tanda muncul sahibil asri waz zaman. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia ini, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dengan situasi alam ini, kemudian dikaitkan, dihubungkan dengan tanda-tanda zuhur sahibil asri waz zaman. Kenapa demikian? Karena masyarakat merindukan tegaknya keadilan, karena masyarakat merindukan tegaknya apa yang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Muncul seseorang yang akan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah fil ardh. Tetapi kita ketika berdoa, sering kita berdoa di dalam sholat kita, doa untuk keselamatan sahabil asri waz zaman. Allahumma qul li waliyil hujjah bin Hasan salawatuka alaihi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا. Kalimat hatta tuskinahu ardaka tau'an ini menjadi kunci penyebab zuhur sahibil asri waz zaman. Bukan karena alam yang atau fenomena-fenomena alam atau meninggalnya tokoh-tokoh sentral, tokoh-tokoh kunci atau ulama-ulama besar,
Apa? Hatta ya Allah setelah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Imam Sahibul Asr wal Zaman dijaga, Sahibul Asr wal Zaman dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta tuskinahu ardaka tau'an, sampai di mana Allah Subhanahu wa taala tuskinahu ya Allah Subhanahu wa taala apa? Menaruh, menduhurkan di muka bumi, artinya memunculkan Sahibul Asr wal Zaman dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala ridho dan sukarela. Tau'an, Allah ridho, Allah sukarela. Jadi syarat kapan Sahibul Asr wal Zaman muncul? Ketika masyarakat, ketika umatnya siap menerima zuhur Sahibul Asr wal Zaman. Ini kalimat yang sering kita baca, doa yang sering kita baca, hatta tuskinahu ardaka tau'an. Ini adalah syarat wujud terpenuhinya cita-cita kita semua, cita-cita para ulama, zuhur Sahibul Asr wal Zaman, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan keridhaan itu akan terjadi? Kapan akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala kenapa menggaibkan atau menggaibkan, menyimpan hujahnya yang terakhir Sahibul Asr wal Zaman? Karena umatnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan melalui utusan-utusannya, tapi umatnya menghancurkan dan membunuhnya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, setelah Rasulullah SAW, Allah utus penggantinya Rasulullah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh umat terhadap Ali bin Abi Thalib alaihissalam? Ali bin Abi Thalib orang yang semestinya memimpin pemerintahan, memimpin umat, mendudukkan umat, membawa umat kepada kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat, dia harus menjadi seorang penggali sumur. Dalam sejarah Ali bin Abi Thalib muncul karena ketidakpekaan masyarakat, karena ketidaksiapan masyarakat, karena tidak mampu menjaga, maka Ali bin Abi Thalib yang semestinya di posisi sebagai seorang pemimpin, dia harus menjadi penggali sumur. Bukan karena pekerjaan penggali sumur itu pekerjaan kecil, bukan karena pekerjaan itu kemudian remeh, bukan. Tapi posisi itu tidak tepat dilakukan oleh seorang Ali bin Abi Thalib. Dan seorang Ali bin Abi Thalib karena adalah pengganti Rasulullah, maka dia harus punya makom yang setara dan sama dengan Rasulullah SAW. Di mana umat pada saat itu yang sampai Ali bin Abi Thalib harus menyirami kebun-kebun tetangga, mencangkul, karena umat membiarkan Ali bin Abi Thalib Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hujan terakhir Sahibul Asr wal Zaman diperlakukan seperti ini karena ketidaksiapan kita. Karena kita tidak siap menerima itu. Tau'an itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dan kesiapan umat manusia. Kalau kita mengharap di malam-malam Jumat menangis al-ajal percepat muncul Sahibul Asr wal Zaman, sementara diri kita tidak mempersiapkan untuk memenuhi tau'an kita, keridhaan tadi, maka apa yang kita tangisi di malam-malam Jumat dengan al-ajal itu omong kosong, tidak punya nilai apapun. Karena mungkin saja kita akan memperlakukan bukan hanya seperti Ali bin Abi Thalib alaihissalam, tapi akan memperlakukan seperti Al-Hasan alaihissalam. Kita juga mungkin akan memperlakukan seperti Al-Husain alaihissalam. Kenapa peristiwa Karbala terjadi? Kenapa Al-Husain sampai harus tercincang-cincang dan seluruh orang-orang dekatnya harus menderita seperti itu? Karena umat tidak pernah memposisikan penerus Rasulullah SAW ini, tau'an ini, keridhaan ini tidak disiapkan.
Karena zuhur sahabil asri wal zaman, dia hadir bukan dengan simsalabim. Sahabil asri wal zaman hadir untuk membenahi umat bukan dengan wahyu, bukan dengan cara instan. Kalau cara wahyu, berapa ulama-ulama yang muncul setelah ghaibah sahabil asri wal zaman? Ulama-ulama yang luar biasa, ulama-ulama yang betul-betul punya kontribusi terhadap peradaban Islam dan kemajuan Islam yang luar biasa. Tapi kenapa sahabil asri wal zaman tidak muncul? Kurang apa mereka? Ulama-ulama terdahulu mulai dari abad sampai abad terakhir 21 ini, ulama-ulama begitu luar biasa, tapi sahabil asri wal zaman tidak muncul. Karena muncul sahabil asri wal zaman tidak didahului atau tidak didahului oleh kearifan dan kealiman personal. Seberapapun orang, seberapapun banyaknya alim, ulama, tokoh-tokoh yang luar biasa, tetapi dia berjalan sendiri, tapi dia berjalan sendiri-sendiri, bahkan untuk mencapai ridho Allah SWT dengan cara sendiri, mustahil Allah SWT akan menurunkan sahabil asri wal zaman. Tau'an hatta tuskinahu ardhaka tau'an, salah satunya adalah persiapan yang sifatnya komunal, suluk pada Allah SWT secara bersama-sama. Suluk secara bersama-sama, bukan personal-personal. Berapa banyak jalan untuk menempuh kebersamaan lebih mulia dibanding dengan jalan suluk menuju Allah SWT yang dilakukan dengan cara personal-personal. Kenapa banyak hadis, banyak ayat yang berbicara tentang sholatnya seorang pemuda, nilainya lebih sedikit, pahalanya lebih sedikit dibanding dengan pahala mereka yang sudah menikah. Kenapa doa kita akan diamini oleh Allah SWT dan diijabahi oleh Allah SWT lebih cepat diijabahi karena dilakukan bersama-sama dibanding dengan doa yang kita panjatkan sendirian. Ini menunjukkan bahwa suluk pada Allah SWT, menuju pada Allah SWT tidak harus dan tidak mesti dilakukan sendirian, tapi justru harus dilakukan bersama-sama. Termasuk salah satu syarat zuhur sahabil asri wal zaman adalah persiapan manusia, persiapan secara komunal untuk menyambut. Sehingga imam zaman muncul bukan berarti kemudian tantangan itu tidak ada. Sahabil asri wal zaman muncul sama tantangan yang dihadapi dengan Iran sekarang ini. Ayatullah Ali Khamenei itu berapa kali mendapat ancaman dari pemerintah-pemerintah atau tokoh-tokoh, presiden-presiden yang ingin menghancurkan jumlah Islamnya. Kalau bukan karena kemampuan dan kekuatan orang-orang yang mempersiapkan diri menyambut sahabil asri wal zaman, maka mungkin rahbar itu sudah selesai umurnya sejak lama. Dan Allah menginginkan seperti ini, sehingga ketika sahabil asri wal zaman ini muncul tidak diberlakukan seperti Abu Husain alaihissalam. Harus ada penjagaan. Inilah kenapa komunal, kerja sosial, kerja bersama-sama jauh lebih utama dan jauh lebih penting dibanding kerja yang sifatnya personal. Hatta menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta bagaimana manusia mencapai ma'rifat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilakukan dengan sendiri, harus dilakukan dengan bersama-sama. Orang-orang yang menghabiskan waktunya di pojok-pojok masjid bertasbih, kemudian merawat dirinya seolah-olah dia membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan melupakan yang lainnya, seolah-olah dia pada puncak ma'rifat dan segala macam, bohong. Karena yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah bersama-sama. Dan salah satu falsafah
diutusnya Rasulullah adalah membangun masyarakat, dan itu bersama-sama. Apa yang dilakukan oleh orang seperti Imam Khomeini? Berapa banyak tokoh-tokoh alim ulama, tokoh-tokoh yang luar biasa sejak hebat Imam Al-Mahdi sampai terakhir hari ini muncul, tapi saya bilang setiap zaman tetap disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya persiapan yang sudah matang yang sudah dilakukan hanya satu orang yang melakukan itu, dan itu Imam Khomeini. Imam Khomeini lah seorang ulama yang mempersiapkan, mengejawantahkan kalimat tauhid dengan membentuk masyarakat, yang membentuk pertahanan, membentuk ekonomi, membentuk budaya sosialnya. Dengan itu mereka akan menyambut zuhur Shalawil akhir zaman. Sehingga kita memandang kemajuan yang diperoleh oleh Iran, kemajuan yang saat ini dikembangkan oleh Iran, baik itu rudalnya, baik itu sistem ekonominya, baik itu seluruh pertahanan keamanan, itu bukan semata milik Iran, tapi ini semata-mata untuk Shalawil akhir zaman dan persiapan untuk menerima munculnya Shalawil akhir zaman. Dan itu berarti kalau kita menjadi bagian dari itu, berarti itu kita wajib menjaganya, dan kita menjadi bagian dari itu. Sehingga kalau teriakan kita di Yaumul Quds, mampus Amerika, mampus Israel, dalam rangka ketahui ini bukan teriakan biasa, tapi ini teriakan kami mempersiapkan diri untuk zuhur Shalawil akhir zaman, yang dalam doa yang kita sebut dengan hatta tuskinahu ardaka tau'an. Ini salah satunya. Sehingga salah satu dan yang penting tugas dari pelajar-pelajar di sini, bahwa Shalawil akhir zaman tadi muncul ketika semua mempersiapkan diri, semua bersiap-siap menjaga dan tahu bagaimana tanggung jawab dirinya. Maka pelajar-pelajar seperti kalian yang mondok di sini punya tanggung jawab yang luar biasa. Ke depan kalian, kalau dalam doa iftitah di bulan Ramadan sering kita baca, sering kita lantunkan, di mana Allah, di mana imam-imam kita menyampaikan tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini, maka tugas kita adalah mengubah tantangan tadi itu, mengubah diri kita menjadi sebuah kekuatan. Dalam doa iftitah itu wakilatu adadina. Ini sering kita baca di doa iftitah di bulan Ramadan. Allahumma inna nasku ilaika faqda nabiyina wa ghaibata waliyina wa qillatu adadina wa kathratu aduwina wa syiddatul fitanu alaina wa tadahuruz zamanu alaina. Ini doa iftitah kita baca yang menunjukkan kita menghadapi berbagai tantangan saat ini dalam rangka menyambut Shalawil akhir zaman. Sehingga tau'an dengan tantangan yang seperti yang kita hadapi di dalam doa iftitah ini, kalian sebagai pelajar minimal kemampuan kalian ketika keluar dari pondok ini, jangan hanya menjadi satu orang sebanding dengan satu orang. Keliru keluar dari pondok ini, kalian yang pelajar-pelajar ini keluar dari pondok ini, nanti terjun di tengah masyarakat, tapi kemampuan dan skill tetap 1:1. Artinya kalian duduk di sini menghabiskan waktu sekian tahun, tapi kalau tetap pada kondisi tidak ada perubahan sama sekali, maka apa makna duduknya kalian mondok di sini? Minimal kalian begitu keluar dari masyarakat ini, dari pondok ini, dan terjun di tengah masyarakat, satu kepala kalian sebanding dengan 100 orang.
dengan 100 orang. Kenapa? Wakillatu adadina wa kathratu aduwina. Ya Allah, saya mengeluh padamu ya Allah, jumlah kita yang sedikit ya Allah, jumlah musuh yang begitu banyak ya Allah. Sementara saya harus mempersiapkan zuhur sahabil akhir zaman. Jadi kita ini mau mempersiapkan zuhur sahabil akhir zaman, sementara tantangan ditunjukkan oleh imam-imam kita. Qillatu adadina, jumlah kita yang sedikit. Wa kathratu aduwina, jumlah musuh yang begitu besar. Wa syiddatul fitnah alaina, berapa fitnah yang luar biasa menimpa kita. Sementara kita harus mempersiapkan diri. Ini kesempatan yang luar biasa. Bagaimana caranya supaya kalian ini keluar dari pondok ini dan terjun di tengah masyarakat? Kepala kalian, apa yang ada dalam pikiran kalian sebanding dengan 100 orang. Satu, di manage. Jadi ini gue ini, misalnya kita takoki dalam satu hari berapa hadis kecil yang dihafalkan. Hadis pendek. Hadis pendek. Tulis. Karena kalian akan hadir dengan masyarakat untuk mempersiapkan muncul sahabil akhir zaman. Tapi kalau kita tidak mengubah diri kita dan tetap kita keluar dari pondok maupun tidak keluar dari pondok sama, itu artinya kita berharap muncul sahabil akhir zaman, tapi kita akan memperlakukan seperti Ali bin Abi Thalib misalnya. Bahkan lebih kecil dari itu, kita akan memperlakukan sahabil akhir zaman seperti Al Husain alaihissalam. Termasuk kita yang hadir di majelis-majelis taklim seperti ini. Kalau kita hanya sekedar hadir dalam pengajian-pengajian seperti ini, kemudian tidak mengubah pola pandang kita, tidak mengubah pola pikir kita ketika kita keluar dari tempat seperti ini dan mempersiapkan banyak hal, termasuk dengan keluarga, termasuk dengan tetangga dan segala macam, maka tidak ada maknanya persiapan-persiapan yang kita lakukan. Tangisan kita al-ajal itu tidak punya makna apa. Allah tidak akan ridho dengan itu, karena tidak mungkin hujahnya yang terakhir ini akan diberlakukan seperti kakek-kakeknya, seperti kakek-kakek yang sudah terjadi di depan mata mereka, di depan mata sahabil akhir zaman. Kalian berapa hadis yang sudah dihafal dalam satu hari? Kalau belum kalian catat minimal satu dalam satu hari. Kalimat hadis-hadis yang pendek harus mulai. Kalau tidak dimulai, percayalah kalian nanti pulang ke masyarakat sama seperti yang lain. Semua yang ada di tidak menginginkan itu, karena kita akan menyambut sahabil akhir zaman. Kedua, ini bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan Ramadan melalui Al-Qur'an dengan bahasa Al-Qur'an. Ramadan saking mulia, Ramadan saking agung, Ramadan saking betul-betul Allah mencurahkan seluruh kenikmatan, seluruh keberkahan-keberkahan, memberikan makna, mendefinisikan melalui Al-Quran dengan bahasa Al-Quran. Ramadan intinya apa? Dalam ayat Al-Quran di surat yang kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruh fiha malaiikatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Al-Quran ketika mendefinisikan dengan bahasa Al-Quran tentang yang namanya
Ramadan dengan bahasa tanazzal. Mana apa namanya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Memaknai Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar terjadi? Ramadan dan Ramadan, intisari dari Ramadan adalah Lailatul Qadar. Sehingga Al-Quran ketika berbicara tentang keagungan Ramadan berbicara tentang tanazzal malaikat dan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini Al-Quran. Supaya pertanyaan saya, ada tak yang tahu asbabun nuzul misalnya dengan bahasa yang sederhana? Atau anak-anak kita, saudara-saudara kita, misalnya kenapa Al-Baqarah? Kenapa disebut Al-Baqarah? Kenapa disebut misalnya Ali Imran? Kenapa disebut dengan surat Yusuf? Atau anak-anak kita? Ini pengenalan Al-Quran dengan cara yang sederhana. Kenalkan anak-anak kita yang umur, yang mereka belum pernah berpikir terlampau jauh, hanya ceritakan tentang ayat, berceritakan tentang nama-nama Al-Quran, nama-nama surat Al-Quran. Bahwa Al-Baqarah adalah seperti ini, ceritanya seperti ini. Kenapa Ali Imran? Karena ceritanya seperti ini. Kenalkan mereka dengan Al-Quran melalui nama-nama surat. Pernah yang kita lakukan? Tanggung jawab Al-Quran, hadis. Ini kunci, semua ini kunci, terutama Al-Quran. Al-Quran kunci, sehingga orang tidak akan pernah keluar dari Al-Quran. Siapapun. Ini kalian harus banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Orang yang tidak pernah meneteskan air mata, dan orang yang tidak pernah menangis, dan orang yang tidak pernah sedikit pun meneteskan air mata, maka orang itu hatinya telah membatu. Orang yang sudah membatu, maka orang akan sulit menerima kebenaran maupun nasihat-nasihat di bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan baru mulai, walaupun sudah berapa hari, kalian harus menangis di hadapan Allah SWT. Ini bulannya Al-Quran. Ini bulan intisari dari penciptaan kitab-kitab Allah SWT. Karena zalu malaikat, Allah juga menurunkan di dalamnya malaikat waruhu fiha di malam Lailatul Qadar. Nangis di hadapan Allah SWT. Teteskan air mata kalian. Jangan bakhil di hadapan Allah SWT, tidak meneteskan air mata. Kalau sampai malam-malam Ramadan 30 hari kita keluar dari bulan Ramadan dan tidak pernah mengeluh di hadapan Allah, dan kalian, kita tidak pernah meneteskan air mata karena dosa yang kita lakukan, maka semestinya kita bertanya untuk diri kita, kok sudah seperti ini hari kita? Kalau sampai bulan Ramadan kita keluar dari bulan Ramadan 30 hari dan malam-malam kita biarkan begitu saja, kita tidak pernah mengeluh pada Allah SWT, mengeluhkan seluruh problem yang kita hadapi di hadapan Allah SWT, dan kita keluar dari itu, maka ketahui kita perlu bertanya pada diri kita, apakah hati saya ini betul-betul sudah batu? Apakah kita sudah tidak punya orang yang kita cintai, sehingga kita tidak pernah peduli bahkan menyebutkan namanya di dalam doa? Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian ingin doa kalian diterima oleh Allah SWT, maka 40 orang yang kalian cintai sebutkan namanya. Apakah kalian tidak sayang sama ibu? Tidak sayang sama bapak?
anak-anak, adik-adik, kenapa nggak sebutkan namanya? Sebutkan nama dalam doa. Ubah diri kita di bulan Ramadan. Keluar di bulan Ramadan dengan betul-betul kita penuh dengan penyesalan dan begitu juga dengan harapan-harapan. Karena orang yang kita cintai adalah orang-orang seperti itu kita. Naudzubillah kalau sampai kita dengan orang tua kita tidak pernah kita doakan. Naudzubillah kalau kita sampai tidak pernah menyebutkan nama bapak kita di dalam doa kita. Dan ini anjuran Rasulullah, kalau ingin kalian doa kalian diamini dan diijabahi oleh Allah SWT, sebut 40 nama orang-orang yang kau cintai. Kecuali kita tidak menganggap orang tua kita adalah orang yang kita cintai. Naudzubillah. Ramadan, bulan di mana Allah SWT yang dalam hadis ditafsirkan tidurmu ibadah. Tidurmu ibadah. Setiap tarikan nafasmu dihitung pahala Allah SWT. Bahkan istirahatmu satu kenikmatan. Orang tidur nyaman, tak pernah memikir apapun, tak memikirkan tetangga apakah ini dan segala macam. Tapi di bulan Ramadan yang seperti ini pun Allah kasih ganjaran. Jadi di bulan Ramadan kita itu sebenarnya dilingkupi, sudah dipaksa dengan kehendak Allah SWT supaya manusia menjadi orang baik. Sehingga kalimat tidurmu ibadah, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang dianjurkan membaca Al-Quran dan segala macam. Tidur, istirahat, semuanya ibadah. Jadi kita ini dimanja oleh Allah SWT. Kalau sampai keluar dari bulan Ramadan, kemudian kita tidak mendapatkan atau mencapai ini semua, ya kita perlu menggeledah hati kita. Aku hatiku seperti apa? Hati saya ini seperti apa? Ini khusus nasihat kepada anak-anak saya yang di depan, santri-santri. Tengah malam bangun kalian, karena kalian nanti akan mempersiapkan diri untuk menyambut Sahabil Asri wal Zaman. Dan Sahabil Asri wal Zaman hadir bukan dengan simsalabim untuk mengubah dunia, menghancurkan kezaliman, bukan dengan wahyu, tapi dengan persiapan kalian. Pulang ke rumah nanti, kalian harus menjadi orang yang betul-betul menjadi cahaya. Sehingga malam-malam Ramadan ini kalian habiskan waktu untuk diresul Allah SWT. Kalian yang sulit menghafal, minta keluhkan sama Allah SWT, keluhkan kepada imam. Ya Allah, ya imam, kenapa hafalan panggil terlalu berat? Sampai no, ya Allah, aku ingin ngapal orang iso. Sampai no di bulan Ramadan. Dan cukup sekali. Kalau perlu sampai nanti bulan Ramadan selesai. Sampai, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, aku ingin menghafal Al-Quran angel ya Allah. Melafalkan bahasa Al-Quran angel ya Allah. Berbicara bahasa angel ya Allah. Sampai no. Ojo menang. Ojo menang sampai no. Ud'uni astajib lakum. Kalimat Allah SWT. Ud'uni itu bahasa Arab. Dayat itu apa? Memanggil, bukan mengganti, panggil. Ud'uni astajib lakum. Panggil. Itu artinya sampaikan seluruh hajatmu dengan engkau sampaikan. Orang mengganti. Itu kalimat ud'uni astajib lakum. Kalau engkau melakukan ini, Allah SWT akan menjawab. Tapi istaujaba yastaujibu punya makna timbal balik. Ketika Allah SWT berjanji akan astajib lakum, itu artinya ketika Allah memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita
ketika Rasul memerintahkan kita, bukan seperti hanya ya, na'am, tolabbe. Ibarat kalau kita dipanggil seorang ibu kita, wahai Ja'far, kemudian na'am Umar, ya Umar, terus masih diam di tempat itu. Panggilan ini memanggil, dijawab. Tapi yes, tahu ujiku bukan menjawab panggilan na'am, tetapi dia juga hadir. Ada apa? Jadi yes, tahu ujiku, Allah akan menjawab doa kita kalau juga kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalimat yes, tahu ujiku. Jadi ada imbal balik. Nah, salah satu yang diinginkan Allah SWT di bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini salah satu yang disunahkan, sing diharap oleh Allah SWT, karena kita dikilong oleh Allah SWT sampai tidur kita ini semua dari jadi pahala, dikilong kita ini semua dari uang apik karo Allah SWT. Iki jawaban sing diinginkan oleh Allah SWT. Apa? Doa sing temenan di bulan Ramadan, habiskan dengan zikir, habiskan dengan istighfar, habiskan dengan ini. Terutama kalian sholat malam jangan sampai terlepas, terutama di bulan-bulan Ramadan ini. Walaupun sekali. Ini nasihat untuk kalian, anak-anak saya, pelajar-pelajar, anak-anak santri. Karena kalian diharapkan keluar dari sini berbanding dengan 100 orang, 150 orang. Kalau Imam Khomeini jutaan orang, Sayyid Hasan Nasrullah miliaran orang, Sayyid Ali Khamenei miliaran orang. Kenapa kita tidak bisa? Karena ada program. Di dunia ada program. Termasuk kita mau kamu saya bilang tidak bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Harus bersama-sama. Sehingga saya bilang sendiri zaman hadir. Ini salah satu kenapa bulan Ramadan bukan bulan biasa, tapi Allah ibaratnya mengekang kehidupan kita selama 1 bulan ini. Jadi kanan ke kiri, ke belakang, ke depan itu ibaratnya wis dari surga kabeh, dari pahala kabeh. Jadi kita memang diposisikan seperti itu. Karena itu ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan untuk mengadukan seluruh problem-problem kehidupan kita. Sebut kalau kita seorang ayah, dan kita punya anak, dan anak kita punya problem, sebut namanya, ya Allah anakku namanya Fulan, dia menghadapi problem, ya Allah sama. Kalau kita punya putri, ya Allah putriku bernama Fulana, dia menghadapi problem seperti ini, ya Allah istriku, dia punya problem seperti ini, tidak nurut sama saya, ini seperti ini, ya Allah. Dan tedaskan Allah, Allah pasti akan menjawab. Ud'uni astajib lakum, karena kita menghidupkan bulan-bulan Ramadan, kita memakmurkan bulan-bulan suci Ramadan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu bagian dari istaujaba yastaujib. Ini mungkin pelajaran pendek dan penting berkaitan dengan bahwa Sahibul Asri wa Zaman selain persiapan kita juga punya persiapan, karena banyak yang bertanya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membaikkan imam, apa tugas Sahibul Asri wa Zaman? Apa tugas Sahibul Asri wa Zaman? Tugas Sahibul Asri wa Zaman, satu, mempersiapkan dirinya supaya diterima oleh imannya ketika itu. Dan yang kedua, imam juga mempersiapkan umatnya supaya memberitahu pada yang lainnya bahwa perlu persiapan untuk muncul Sahibul Asri wa Zaman. Ini taukan kalimat ini. Jadi persiapan kita mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, dan
semua hal. Ini baru muncul Sahabil Asri Wasallam. Kapan dulu bisa dilakukan? Apakah itu personal? Bukan personal, tapi bersama-sama. Dan salah satu yang kita lakukan termasuk wujud pondok pesantren, yayasan-yayasan adalah bagian dari komunal ini. Sehingga semua harus terlibat di dalamnya. Karena ini tidak terpisah dengan perjalanan untuk menciptakan masyarakat. Dibuyakan, digepuk, langsri, kerasa, semuanya adalah rangkaian untuk menciptakan masyarakat. Kalau ini tercipta dan bangunan-bangunan ini seluruh dunia tercipta, ini baru disebut masyarakat. Yang kita sampai ini belum bisa disebut masyarakat, sehingga tidak bisa kita sebut masyarakat Syiah. Yang adalah personal Syiah, personal rumah yang mengikuti Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi tugas Sahabil Asri wal Zaman satu, mempersiapkan dirinya supaya masyarakat menerima, dan yang kedua melalui syarat-syarat yang sudah ditentukan dari Sahabil Asri wal Zaman sebelum hebat, melalui orang-orang yang memenuhi syarat itulah membimbing masyarakat, kemudian membangun masyarakat. Sehingga orang seperti rahbar jangan pernah kecilkan ketika berbicara tentang perintah, misalnya di hari ini kalian membaca doa ini, di saat perang 12 hari kemarin kita diminta membaca doa ini, tidak murni dari apa yang disampaikan oleh rahbar, tapi juga ini ada bisikan dari Sahabil Asri Wasallam. Karena orang yang memenuhi syarat itu akan mendapatkan itu, bimbingan itu, dan bimbingan itu disampaikan kepada umatnya. Ini pentingnya ketaatan, ini pentingnya sistem masyarakat, ini pentingnya bersama-sama, ini pentingnya berjalan suluk ilallah secara komunal, bukan personal. Termasuk usaha yang dilakukan oleh komunitas adalah Ahlul Bait Indonesia adalah salah satu membangun sistem ini. Jadi jangan dianggap ini kecil, tapi ini adalah bagaimana cara kita membangun masyarakat, bersama-sama masyarakat, supaya kita bergabung untuk mewujudkan menyambut Sahabil Asri wal Zaman dengan cara bersama-sama. Ini kalimat falsafah hatta tuskinahu Allah tawa'an yang menjadi landasan kita dalam rangka untuk menyambut Sahabil Asri wal Zaman. Kalau kita sebagai pelajar harus betul-betul serius, kalau kita sebagai seorang pekerja, pedagang betul-betul serius bahwa ini tidak terpisah. Ini dalam rangka Allah ridho, dan keridhaan itu karena persiapan kita dalam rangka menyambut Sahabil Asri wal Zaman dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi sosial, dan dari seluruh aspek kehidupan kita. Kalau ini tidak terpenuhi, maka Sahabil Asri wal Zaman mustahil akan dimunculkan oleh Allah SWT. Karena jangan sampai apa yang terjadi dengan Al Hasan wal Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, dan sampai Imam Hasan sekali terjadi pada Sahabil Asri wal Zaman. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita baca doa bersama-sama. Antum cukup membaca La ilaha illallah di setiap akhir, atau membaca amin juga tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad